Tahukah kamu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor bergesernya kurva permintaan agregat, di mana kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat terdiri dari permintaan 4 sektor utama, yakni konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Apabila setiap sektor mengalami perubahan tingkat harga, menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva. Faktor lainnya seperti bank sentral menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Opsinya adalah dengan memotong suku bunga kebijakan, mengurangi rasio cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah. Itu semua mendorong suku bunga di dalam perekonomian turun, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan investasi bisnis. Preferensi likuiditas adalah permintaan uang yang menunjukkan berapa besar dari kekayaan seseorang dalam bentuk liquid atau cash. Permintaan uang rumah tangga menunjukkan preferensi untuk likuiditas. Uang dikatakan liquid karena uang mudah digunakan untuk bertransaksi. Selain itu, nilainya juga akurat. Mekanisme transmisi moneter. Pertama, kebijakan moneter yang kontraksi, misalnya bank sentral menggunakan atau menerapkan instrumen moneter berupa penjualan SBI. Kebijakan moneter yang kontraksi ini menyebabkan peningkatan suku bunga real. Jika bank sentral membuat kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar, maka hal ini akan menggeser kurva MS ke kiri dari MS1 ke MS2. Kebijakan moneter yang kontraksi ini akan meningkatkan keseimbangan suku bunga real dari I1 ke I2. Suku bunga yang meningkat dari I1 ke I2 akan meningkatkan biaya modal, sehingga menurunkan tingkat investasi. Kedua, kebijakan moneter yang ekspansif. Sebagai contoh, bank sentral menggunakan atau menerapkan instrumen moneter berupa pembelian SBI. Dengan adanya pembelian SBI, maka JUB akan bertambah. Kebijakan moneter yang ekspansif ini menyebabkan penurunan suku bunga real, sehingga investasi meningkat dan juga kenaikan permintaan agregat dan peningkatan output. Jika dimisalkan pendapatan Indonesia menurun karena adanya pandemi COVID-19, di mana terjadi PSBB yang mempengaruhi penurunan produksi dan tingkat konsumsi, BI dapat mengatasi hal tersebut dengan melakukan ekspansi moneter. Untuk menggeser agregat demand, maka BI dapat melakukan kebijakan moneter ekspansi dengan menambah money supply sehingga suku bunga turun, investasi naik, dan meningkatkan agregat demand. Selama Januari hingga April 2020, BI telah melakukan injeksi likuiditas sebesar 614,8 triliun. Hal ini diharapkan dapat menggeser agregat demand, sehingga pendapatan nasional meningkat. Bank sentral perlu melakukan kebijakan yang aktif untuk stabilisasi kebijakan. Pada umumnya, perusahaan memiliki rencana investasi, sehingga memerlukan waktu untuk merespon perubahan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral. Ekonom memprediksi minimal memerlukan waktu 6 bulan bagi kebijakan moneter untuk mempengaruhi output dan employment. Kritik kebijakan aktif bahwa adanya lag kebijakan tidak memperbaiki kondisi, malah membuat perekonomian tidak stabil. Karena dampak kebijakan agregat demand terjadi pada saat kondisi telah berubah, sehingga banyak ekonom menyarankan pengambilan kebijakan sebaiknya fokus pada target jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Suku bunga dapat mempengaruhi slope agregat demand apabila setiap sektor mengalami perubahan tingkat harga dan juga dengan bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar. Preferensi likuiditas sendiri adalah permintaan uang yang dapat menunjukkan kekayaan seseorang. Lalu mekanisme transmisi moneter ada dua, yaitu kontraksi dan ekspansif. Dan yang terakhir, sebaiknya pemerintah mengambil fokus pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.